Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali masih di nuansa hari ini begitu ya. Kemudian hari Senin malam kami menjumpai Anda. Masih jam 7 malam sampai nanti insya Allah jam 8 malam kami akan hadir selama 1 jam. Untuk seperti biasa kita akan mulai program yang masih nuansanya baru begitu ya. Episode kedua kali ini dalam program Getapak Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Yang tentunya kita akan banyak diskusikan bagaimana ternyata ketika kita berbicara dampak pandemi ini luas sekali cakupannya ya. Kemudian ada dari ekonomi, kesehatan, kemudian pendidikan, dan yang paling terasa saya yakin adalah dari penanganan pangan kita. Kira-kira seperti apa? Kita akan diskusikan kali ini, insya Allah kami akan undang Anda untuk bisa langsung berinteraksi dan juga mengakses live streamingnya. Anda bisa akses di live streaming YouTube-nya, di TVmu Jogja, atau boleh juga di Televisi Muhammadiyah ya untuk di Facebook-nya. Dan kami akan sapa pemirsa TVmu, narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini. Sudah ada yang pertama di ujung sana, ada Bapak Insinyur Bambang Suwiknyo begitu ya Pak ya, SPT MP PhD. Beliau merupakan dosen Fakultas Peternakan UGM dan juga merupakan pengurus MPM PP Muhammadiyah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Waalaikumsalam Mbak Khonita. Assalamualaikum semua pemirsa TVmu di seluruh Jogja dan seluruh Indonesia dimanapun berada. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Bambang ya? Alhamdulillah sehat Mbak Khonita. Oke, ini kompak loh Pak Bambang, batik-batik semua hari ini ya. Karena kan baru saja melewati hari batik bulan yang lalu. Baik, kita sama ya Pak Bambang ya, ternyata tidak sendirian ya Pak ya, karena juga harus ada apa ya, kemudian juga banyak membicarakan terkait sesuatu hal yang akan kita diskusikan nanti. Yang kedua ada Ibu Wuri Rahmawati SP, MSc begitu, beliau merupakan dosen ilmu komunikasi Unisa, pengurus MPM PP Muhammadiyah juga. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bu Wuri. Waalaikumsalam Mbak Khonita. Baik, kabar saya juga Bu Wuri ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, kalau ini Bu Wuri langsung kelihatan ini, ada jasnya, ada rompinya. Tulisannya apa nih Bu Wuri nih? Ini tulisannya apa MCCC. ya? MCCC sama di sini siaga, siap siaga. Siap siaga. Nah ini harus kompak nih Pak Bambang, nanti juga pakai juga berarti ya. Oh siap. Baik, pemirsa TVmu, kita akan diskusikan hari ini terkait bagaimana ternyata ada satu solusi yang bisa kita tawarkan untuk Anda ketika kita adalah masyarakat urban yang juga kemudian kita memiliki masalah lahan yang sempit, lahan yang terbatas, tapi kita butuh untuk menguatkan pangan kita di tengah pandemi seperti ini. Kira-kira solusinya seperti apa sesuai dengan topik kita, yaitu adalah urban farming dan penyediaan lahan atau pangan keluarga. Kita coba langsung berbicara ini terkait penyediaan pangan dengan Pak Bambang dulu ya. Pak Bambang, baik, melihat dampaknya Pak Bambang, pandemi sudah jalan sekitar 9 bulan begitu. Sebenarnya dampak yang paling terasa untuk penyediaan pangan kita ini seperti apa? Ya, kalau kita berhitung terkait dengan pangan, saya yakin masyarakat urban itu akan lebih terasa berkaitan dengan sumber pangan, karena rata-rata average pangan itu berada di daerah pedesaan, di mana memang mereka memiliki lahan, mereka memiliki sumber pangan yang dekat dengan tempat tinggal mereka. Sementara daerah urban itu pasokan pangan memang tergantung dari daerah pedesaan yang ditanam oleh masyarakat petani di pedesaan. Namun demikian sebenarnya juga bukan berarti bahwa ketika era pandemi di mana kalau saat ini kita sudah 9 bulan berada di dalam tanda kutip berada di rumah, walaupun sebenarnya faktanya juga tetap masyarakat tetap keluar. Namun demikian memang perlu ada satu hal yang perlu kita antisipasi berkaitan dengan sumber-sumber pangan yang berasal dari sekitar kita, dengan kita berusaha untuk menyediakan pangan. Kalau dalam bahasa pers itu orang mengatakan tulis yang kamu pikirkan, pikirkan yang kamu tulis. Nah kalau dalam bahasa pangan kita makan yang kau tanam dan tanam yang kau makan. Artinya kita sebenarnya tiap hari itu mengkonsumsi makanan seperti apa, itu bisa kita kondisikan dengan kemudian kita lakukan aktivitas pertanian meskipun sederhana yang kemudian kita sebut bisa saja dengan bahasa urban farming atau pertanian terbatas, dan itu sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan pot, dengan menggunakan apapun, dan itu akan meningkatkan ketahanan pangan keluarga, karena konsep
makan yang kau tanam dan tanamlah apa yang kau makan itu akan menjadi sesuatu yang bisa setidaknya ngulur waktu atau apa ya, memperpanjang terhadap kerentanan pangan yang ada di dalam keluarga gitu Mbak Konita. Baik, berarti memang kemudian butuh perhatian khusus ya Pak Bambang ya, Iya, untuk hal betul. ini ya. Iya. Baik, yang tadi sempat disinggung Pak Bambang juga ini Bu Wuri terkait keluarga. Ini kan menjadi elemen yang sebenarnya paling dasar begitu ya, fondasi paling awal gitu. Sebenarnya kalau kita bicara dampaknya dulu nih Bu Wuri, dampak pandemi untuk keluarga sendiri ini seperti apa sebenarnya? Ya, pandemi tadi sudah disampaikan Pak Bambang, 9 bulan telah berjalan begitu. Dan tentu setiap keluarga saya yakin juga merasakan dampaknya, salah satunya di aspek ketersediaan pangan bagi keluarga, utamanya juga pada kelompok-kelompok keluarga yang ada di perkotaan yang kemudian sangat sempit lahan yang dimiliki, sehingga untuk pemenuhan kebutuhan pangannya memang apa-apa harus membeli ketika kita berbicara tentang ketersediaan pangan bagi masyarakat yang di lingkungan perkotaan. Nah, dampaknya tentu yang dirasakan bagi para keluarga dengan adanya pandemi ini adalah kemarin sempat gitu ya, beberapa masyarakat harus terdampak kena PHK. Kemudian otomatis ini secara ekonomi terdampak. Kemudian kalau dari sisi agak melebar sedikit dari sisi pendidikan, semua keluarga harus mengedukasi anaknya di rumah gitu. Nah, ketika ada PHK, kemudian juga ada pengurangan jam kerja dengan program KPR, maka banyak sekali kita kemudian ada di rumah. Nah, ini tentu berdampak pada tadi kesiapan setiap keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi kemarin aktivitas di luar rumah memang sangat dibatasi. Maka begitu setiap anggota keluarga ini pada prinsipnya begitu mengalami sebuah kondisi di mana harus menyesuaikan bagaimana kebutuhan pangan keluarganya tetap bisa dipenuhi, tetapi intensitas keluar rumahnya dikurangi. Kalau dulu mungkin membeli setiap saat gitu ya Mbak ya, kita keluar rumah ke pasar pulang pergi ya. Begitu. Tetapi dengan pandemi ini ke pasar pun sempet begitu ya, harus terkendala karena memang kita sangat dibatasi untuk aktivitas di luar rumah. Baik, jadi harus berdamai ya Bu Wuri ya dengan kondisi yang ada, tapi tentunya tetap bisa produktif untuk kemudian penanganan pangan ini. Kita akan lanjut lagi Pak Bambang, Bu Wuri, insya Allah usai jeda pariwara, pemirsa TVMU kami akan segera kembali sesaat lagi. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikkan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun,
silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Getapak begitu ya. Dan kita masih akan diskusikan bagaimana kemudian upaya-upaya terkait urban farming dan juga penyediaan pangan di tengah pandemi seperti ini. Kira-kira caranya bagaimana dengan Pak Bambang dan juga Bu Wuri di sini. Saya ingin ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, kemudian apa sebenarnya bisa dilakukan dulu nih Pak Bambang dari sektor penyediaan pangan gitu ya untuk menangani pandemi COVID-19 seperti sekarang? Ya, kalau tadi saya sampaikan setiap orang harus punya kesadaran untuk melakukan aktivitas yang itu bisa menghasilkan pangan. Maka ini kalau bisa disebut, maka ini akan bisa menjadi sebuah gerakan. Dan menanam itu kan biasanya identik dengan pertanian atau bertani. Saya pernah menulis di suatu koran dan juga di baik yang nasional maupun jaringan internasional, dalam sebuah topik opini namanya, bertajuk Gerakan Indonesia Bertani. Gerakan Indonesia Bertani itu ide dasarnya adalah setiap jengkal lahan itu menghasilkan pangan dan setiap orang itu menjadi penghasil pangan. Jadi so simple like that. Setiap orang itu punya kesadaran untuk menghasilkan pangan dan setiap jengkal lahan yang dimiliki oleh seseorang itu hendaknya bisa menghasilkan pangan. Kalau kesadaran itu bisa tumbuh, maka sesungguhnya akan sangat bisa mendukung terhadap upaya gerakan ketahanan pangan keluarga. Bahkan ini bisa mendukung terhadap upaya swasembada pangan di tingkat nasional. Tapi memang ini perlu di-create menjadi sebuah gerakan. Di tulisan pertama memang hanya saya tulis Indonesia Bertani, itu ide dasarnya, tapi berikutnya maka perlu menjadi sebuah gerakan. Kenapa menjadi gerakan? Sama seperti sekarang ini. Kalau yang namanya pakai masker dari dulu juga orang sudah kenal pakai masker, cuci tangan dari dulu orang juga pakai cuci tangan sudah kenal dan seterusnya. Tetapi ketika ini menjadi sebuah gerakan, maka semua orang juga seperti digerakkan untuk segera melakukan itu. Jadi kalau masuk ke ruangan dan seterusnya, dan itu juga diikuti dengan instrumennya. Toko-toko kecil bahkan itu juga akan menyediakan tempat cuci tangan. Otomatis akan menyesuaikan. Nah, sama kalau ini menjadi sebuah gerakan Indonesia Bertani, maka kesadaran ini akan menjadi kesadaran bersama dan kemudian dikelola bersama. Setiap orang meskipun dia hanya punya berapa jengkal lahan, kalau itu masih ada sinar matahari masuk di dalam area rumahnya, maka itu masih memungkinkan untuk dilakukan aktivitas bertani atau menanam. Dan keuntungannya bisa banyak, itu tidak hanya sekedar pangan. Apalagi kalau di daerah urban. Di daerah urban itu udara kita sudah bertengkar dengan polusi. Nah, dengan adanya semakin banyak tanaman itu, maka kemudian biarkan tanaman itu yang bertengkar dengan polusi, jangan kita yang bertengkar dengan polusi. Nanti biarkan tanaman menghasilkan oksigen, nah itu akan menghasilkan kemudian udara yang segar, yang baik bagi setidaknya bagi keluarga. Betul. Dan orang juga tahu bahwa tanaman itu akan menyerap karbon dioksida. Nah, itu sesuatu yang sederhananya simpel, belum lagi dengan keindahan dan lain-lain. Kalau suatu daerah urban tata kota yang itu selalu diikuti dengan sebuah gerakan menanam bersama seperti ini,
tidak hanya sebuah hasil dalam arti tanaman pangannya yang akan, tetapi banyak hal, beauty-nya dan seterusnya. Banyak di beberapa kota yang dia melakukan ini dan akhirnya menjadi destinasi wisata. Ini artinya sesuatu yang memang perlu di-create menjadi gerakan. Kalau gerakan itu ya struktural ikut terlibat. Kalau sekarang kan masker nggak cuman RT RW, nggak cuman dinas kesehatan, presiden juga angkit kampanye, ayo pakai masker. Nah kalau ini juga akan menjadi gerakan, ya siapapun hendaknya ikut mengkampanyekan tentang gerakan Indonesia bertani. Setiap orang menghasilkan pangan dan setiap jengkal lahan hendaklah menghasilkan pangan juga. Gitu Mbak Konita. Kalau sudah jadi gerakan ya Pak Bambang Gerakan, ya, akan lebih mudah kemudian untuk menyatukan tadi ya. Iya, betul. Baik, tapi kalau Pak Bambang bisa melihat mungkin dari kondisi sekarang, apakah gerakan tersebut sudah bisa dimaknai dengan baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia? Ya kebetulan kalau hal-hal seperti ini kan juga memang sudah terkomunikasikan di beberapa masyarakat dan di beberapa daerah bahkan sudah melakukan terhadap ini. Misalnya kalau Kabupaten Kulon Progo itu mengadopsi dengan namanya Gempar, gerakan menanam pekarangan. Itu kan sebenarnya juga sesuatu yang memang digerakkan, di mana melalui penanggung jawabnya institusi pertanian kemudian melakukan gerakan. Ayo menanam melalui kelompok tani, Gapoktan, KWT, kemudian ada benihnya distimulasi dengan ada benih dan seterusnya. Itu kan dalam rangka untuk melakukan gerakan. Kalau di Lampung itu menjadi menanam gitu kan, sama juga di beberapa daerah juga ada. Di kota Jogja ini juga saya pikir ada itu dengan gandeng gendong gendong gandeng. Nah itu kan juga salah satunya adalah ada unsur di mana itu keluarga yang menyediakan pangan. Ya kalau dalam bahasa saya gerakan Indonesia bertani, tetapi aktivitasnya sebenarnya juga gitu-gitu ya. Artinya hampir sama lah gitu. Kira-kira begitu Pak. Baik, gerakannya rasanya besar begitu, tapi sudah aktivitasnya ya Pak Bambang ya. Sudah kemudian mungkin biasa dilakukan bagi yang sudah mungkin terbiasa. Ini menarik Bu Wuri, kemudian bagaimana melihat keluarga sekarang begitu ya? Apakah memang sudah kemudian punya rasa kepekaan yang tinggi untuk kemudian tadi terjun dalam gerakan seperti ini atau seperti apa Pak Bu Wuri? Ya, keluarga saat ini begitu ya, karena kondisi pandemi yang sudah cukup lama begitu, memang kemudian lambat laun itu tumbuh gitu ya kesadarannya untuk menanami sejengkal, kalau bahasanya Pak Bambang tadi, sejengkal tanah yang ada itu dengan aneka tanaman yang memang menjadi kebutuhan keseharian keluarganya. Contoh aja kalau saya ini kebetulan punya balita, maka setiap hari hampir pasti namanya masak sayur bening yang membutuhkan bayam. Maka di rumah saya begitu itu ya ada tanaman sayur bayam misalnya begitu. Tetapi sekali lagi ini memang butuh tadi yang disampaikan Pak Bambang, gerakan bersama. Karena kalau hari ini masih kemudian diinisiasi oleh perorangan-perorangan sehingga secara nyata begitu ya dampaknya kepada ketahanan pangan keluarga. Kemudian kita bisa ekspos bahwa setiap keluarga sudah bertahan gitu ya, kondisi pangannya sudah bisa terpenuhi, itu masih belum bisa kita kampanyekan seperti itu. Kenapa? Karena tadi masih belum menjadi gerakan nasional yang tadi masih hanya dilihat pada orang per orang dan ada kecenderungan masih pada level hobi begitu, yang punya hobi begitu kemudian memanfaatkan lahan kecilnya untuk menanam aneka tanaman yang bisa hidup di lahan sempitnya. Kemudian hal lain juga begitu yang saya lihat, kemudian sebenarnya keluarga ini mulai mengajarkan kepada anaknya Pak Bambang. Jadi anak-anaknya untuk mengenal tanaman. Contoh aja di saya ini harus saya pakai contoh di saya. Saya punya anak SD begitu dan SMP yang kemudian kami kenalkan ini tanaman lombok hidupnya dari satu biji begitu, itu seperti itu untuk mengenalkan tadi gerakan bertani sejak dini begitu. Selain tanaman hortikultura di lahan sempit sebenarnya juga bisa yang sifatnya adalah kebutuhan pangan lauk nabati gitu ya Pak. Dari kebetulan saya ada ini Mbak di halaman yang sempit itu kami memelihara gitu ya ayam kampung begitu ya. Tujuannya bukan karena untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi, tapi tadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, utamanya dari protein hewaninya, gitu. Karena ayam begitu ya Pak ya, ayam ini salah satu penghasil protein hewani, begitu. Sehingga anak-anak saya itu Mbak Konita, Pak Bambang, setiap pagi kami ajak gitu untuk ke kebun dan
bertugas pada memelihara tanamannya dan juga nilai gitu, melihat gitu ya, melihat ayamnya bertelur atau tidak begitu. Walaupun hanya 1-2 Pak, karena memang masih skalanya adalah kecil-kecilan begitu. Jadi saya membuat saya pernah membuat program tahun 2018 dengan kawan kolega nih, Pak Doni juga. Waktu itu judulnya adalah Education for Sustainable Development. Itu adalah memanfaatkan ini gerakan Indonesia Bertani ini, tetapi sebagai sarana edukasi untuk anak-anak SD. Jadi sama seperti yang sampaikan Pak Wuri, tidak hanya bagaimana mengenalkan tentang tanamannya, tetapi juga bagaimana agar si anak itu belajar untuk bertanggung jawab. Jadi simpel sebenarnya di tingkat praktiknya tuh. Setiap anak itu membawa media tanam yang itu berupa bekas botol air mineral. Terus kemudian itu nanti diisi dengan pupuk kandang dan kemudian ditanami dengan sayuran. Sayuran memang kita pilihkan, mau pilih pakcoy gitu atau cabai atau kangkung atau bayam yang memang familiar kan. Terus kemudian nanti tiap hari dia akan nyirami itu. Mungkin nanti dikompetisikan mana yang tanamannya bagus. Anak-anak itu kan sambil bermain happy, tapi kan dikenalkan oh ternyata perlu ada reuse recycle itu prakteknya begini. Oh nanam itu memang ternyata untuk dapatkan cabai itu tidak langsung bisa dapat. Biasanya hanya lihat belanja di pasar. Tapi ternyata harus tumbuh dari bawah ya, dari kecil sampai 3 bulan baru hasilkan ya. Ada apresiasi kalau suatu saat kemudian perlu mengetahui tentang bagaimana cabai itu dihasilkan. Nah, kebetulan kalau dulu memang di Kulon Progo, karena Kulon Progo waktu itu adalah sebagai kabupaten pertama yang memiliki undang-undang tentang pendidikan karakter, sehingga ini cocok untuk kemudian kita include-kan. Tapi gerakannya masuk juga. Baik, jadi sebenarnya kalau sudah dimulai dari kecil ya Pak Bambang ya, Bu Wuri ya, ini akan lebih cintanya lebih long last lagi gitu ya bahasanya ya. Baik, tapi kalau bisa dilihat juga mungkin Bu Wuri, karena lahan sempit, ini kan problem utama ya Pak Bambang, Bu Wuri ya, dari masyarakat perkotaan, masyarakat urban, biasanya tanda kutip mungkin banyak alasan begitu, wah ini nanam di mana, tidak punya lahan, ntar mahal, ntar gini, ntar gitu. Sebenarnya bagaimana untuk menepis anggapan seperti itu ini? Bu Wuri dulu boleh. Iya, jadi kalau orang itu biasanya takut dengan bayangan dulu Mbak Konita. Jadi seringkali sebelum ada bukti masyarakat itu sulit untuk diajak berubah, mekaten ya Pak Bambang. Jadi ada hal yang memang harus kita mulai dulu. Ada orang yang berani untuk memulai sehingga nanti hasilnya bisa kemudian memotivasi masyarakat secara luas begitu ya, tentang tawaran kita itu berkaitan bagaimana memanfaatkan lahan sesempit apapun ternyata bisa menghasilkan. Nah, tadi contoh tadi yang saya sampaikan juga sudah dibahas Pak Bambang, ternyata sudah menjadi programnya Pak Bambang juga dulu gitu, tetapi ternyata hari ini terimplementasikan di keluarga saya, khususnya untuk tadi mengedukasi sejak kecil, karena ini penting. Anak saya itu berhasil menanam brambang, itu bahasa Indonesianya apa Mbak? Bawang merah ya Pak. Berhasil menanam bawang merah dan sangat luar biasa ekspresinya. Bu, itu ya tanaman bawang merah itu seperti itu tuh udah tumbuh loh Bu. Itu artinya saya, ya Allah, ternyata hal kecil yang coba kita kenalkan kepada anak begitu bisa memberikan kepuasan gitu Bang. Jadi si anak saya ini melihat itu tumbuhnya gitu tuh langsung ekspresif gitu. Itu besok cara manennya gimana Bu gitu. Nah, kemudian tadi diajari bagaimana nyiram, kemudian bagaimana nanti harus merawatnya dan sebagainya. Jadi seperti itu Mbak Konita. Saya rasa betapa pentingnya menanamkan begitu ya pertanian sejak dini. Pertanian dalam arti luas bukan hanya terkait dengan menanam sayuran begitu, tetapi juga tadi ada peternakan juga bisa masuk pada definisi pertanian begitu. Sehingga ini menjadi kesadaran bersama anak-anak sejak dini, itu kita bangun kesadarannya sehingga harapannya ke depannya, masa depannya nanti tidak kemudian menggantungkan hidupnya dengan orang lain sebagai produsen pertanian. Takutnya nanti nggak ada petani Pak. Nanti kita nggak makan hasil-hasil pertanian gitu. Harus bisa lebih independen ya Pak Bambang, Bu Wuri berarti ya. Kita akan bahas nanti di segmen ketiga Pak Bambang, Bu Wuri terkait bagaimana cara konkretnya dan teknisnya kira-kira seperti apa kalau kita ingin memulai gerakan ini bersama-sama. Dan tetaplah bersama kami dalam Getapak.
Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya, sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam beras petelur skala rumahan. Beternak ayam beras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan. Ya, Mirsa TVmu, kita masih berbincang terkait bagaimana kemudian untuk menggalakkan begitu ya terkait urban farming. Masih bersama dengan Pak Bambang dan juga Bu Wuri di sini. Tadi sudah banyak berbincang terkait bagaimana ternyata penting begitu ya untuk menanamkan gerakan ini dan juga mengimplementasikannya secara konsisten juga. Dan kami undang Anda Mirsa TVmu untuk bisa telepon interaktif bersama kami ataupun mengirimkan pertanyaan Anda, karena insya Allah nanti akan ada 3 bingkisan untuk 3 penanya yang akan dipilih oleh tim kami. Anda bisa telepon di 0852-2507-9119. Dan kita akan lanjut diskusi kita dengan Pak Bambang dan juga Bu Wuri. Tadi sudah banyak berbincang ya Pak Bambang ya, tapi belum sampai dijelaskan bagaimana terkait urban farming sendiri. Itu sebetulnya seperti apa nih Pak Bambang? Ya, baik. Kalau kita bicara di tingkat presial ya Mbak Gonita dan para pemirsa, kalau tadi juga saya sampaikan tentang setiap jengkal lahan menghasilkan pangan dan setiap orang berusaha bagaimana bisa menghasilkan pangan, maka kita bisa observasi di sekitar lingkungan kita apakah masih ada cahaya masuk kalau kita mau tanam. Dan kalau sudah masih ada cahaya masuk berarti kita masih memungkinkan untuk melakukan aktivitas pertanian. Kalau cara paling mudah untuk sebagai media tanamnya itu memang dengan menggunakan pot. Pot itu ya sebenarnya itu kan bisa saja sebuah terminologi tapi bisa juga sebuah wujud. Kalau wujud berarti ya pot-pot yang sebenarnya bisa. Tapi kalau terminologi artinya yang penting tempat. Dan tempat untuk nanam itu ya memang bisa pot dalam arti kita beli, tapi bisa juga dari bambu yang memanjang kemudian kita lobangi. Tapi bisa juga dari bekas botol air mineral dan kemudian kita potong dan gitu bisa menjadi tempat. Yang penting kan itu bisa menjadi tempat tampungan media tanam, apakah itu berupa pupuk kandang atau itu kompos dari daun yang jatuh atau tanah saja, tergantung yang ada di sekitar kita dan kita maunya apa. Dan kemudian itu bisa menjadi tempat untuk menanam minimal sayuran misalnya yang sehari-hari kita gunakan, bayam, kangkung, dan ini memang harus di siklus. Jadi jangan bayam mentang-mentang kita favorit bayam terus bayam terus konsisten. Nah, gitu itu tidak direkomendasikan karena nutrisinya nanti akan terserap hanya satu unsur saja dan habis. Harus di siklus.
saya punya apa namanya ya ini semacam tempat atau teman berdiskusi. Tapi ini sudah sukses melakukan itu. Jadi dia di daerah urban, tanahnya sedikit. Dulu awalnya juga karena bosen di rumah, sementara apa namanya suami kerja di luar, dia di rumah apa namanya boring gitu kan, bosen gitu. Kalau bahasa gaulnya apa gabut gitu. Nah, akhirnya dia nanan-nanan di polybag. Ada bayam, ada kangkung, ada pakcoy gitu. Ya. Terus kemudian apa namanya? Kok pakcoy? apa itu? Cesim apa? Nah, pakcoy memang kadang-kadang juga namanya gitu ya. Nah, terus kemudian karena banyak dikonsumsi sendiri gak cukup, dibagi-bagi. Dibagi-bagi dan kemudian ketika dibagi-bagi juga lama-lama mungkin tetangganya juga nggak enak terima terus. Nah, akhirnya dia bawa ke pasar, tapi harga jualnya kan sama. Iya. Padahal ini murni dia lakukan secara organik. Nah, suatu saat dia dapatkan jawilan dari komunitas ibu dosen yang sedang arisan. Bu kalau punya sayuran bawa ke sini Bu. Oh gitu, bawa gitu kan. Terus kemudian ini ibunya dosen itu kan tahu kalau itu diorganik. Kemudian dibilang itu organik loh Bu. Oh organik ya. Nah, terus mau di harga berapa? Nggih derek mawon kan biasa ngikut aja. Dan ketika kemudian dibawa pulang kaget loh, kok uangnya banyak gitu. Nah karena lu dapat uang banyak, besok lagi juga kemudian nanti kalau ngersake lagi, jawil lagi ya Bu ya, besok lagi dibawakan. Lama-lama sekarang dia singkat cerita dia menjadi supplier dari produk bubur bayi. Karena dia bisa menghasilkan apa namanya sayuran yang organik dan dia sudah mengajak 13 keluarga yang lain. Ini menjadi pendapatan, bahkan pendapatan ini bisa bersaing dengan pendapatan suaminya. Sampai ke ranah situ ya Bang ya? Iya, tapi dengan tadi hanya dari polybag, dari pot, tapi harus punya ilmunya memang. Iya betul. Pot itu harus diisi apa, terus kemudian kalau tanamannya harus siklus seperti apa, ini harus ada ilmunya. Maka kemudian saya bilang ya itu jadi aja tempat diskusi aja lah. Nah, kemudian nanti ibu yang mempraktekkan dan ternyata menjadi berhasil bahkan menghasilkan duit, tidak hanya sekedar memenuhi untuk kebutuhan keluarga. Sehingga ketahanan keluarga oke, ketahanan sakunya juga oke. Baik, akhirnya mencakup dua aspek tadi ya Bang ya. Baik, kita tahan dulu Bu Wuri, Pak Bambang, kita akan sapa dulu pemirsa TVMU yang sudah bergabung lewat telepon, sudah tersambung ya, kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Farhana, Ibu di Kanongan. Oke, baik. Silakan pertanyaannya. Gimana? Silakan pertanyaannya Ibu Farhana ya. Iya. Ini saya tadi lihat videonya, tertarik dengan ember yang pelihara lele itu. Kira-kira nih kalau awalan untuk biaya yang besar apa kira-kira berapa gitu buat lelenya? Baik, kalau untuk apa aja gitu. Baik, bisa tertangkap dengan baik Pak Bambang, Bu Wuri? Ya. Baik, seperti itu. Ada lagi Bu Farhana? Sudah Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Farhana. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Baik, tadi sudah dimulai ada satu interaksi begitu Bu Wuri, Pak Bambang terkait lele tadi ya. Untuk memulainya dan segala macamnya akan seperti apa. Ini siapa dulu yang menjawab? Ya, boleh Pak Bambang dulu. Ya, baik. Kalau berkaitan dengan lele tadi pertanyaan, sama juga dengan saya di rumah saya juga punya kolam dan saya nggak pernah ngisi kolam karena kalau apalagi musim hujan ini kan panen hujan. Talang air saya itu saya buat saluran sehingga nanti masuk ke dalam air sehingga panen hujan. Ya itu udah kasih lah. Kalau juga mau melakukan dengan manajemen seperti itu, artinya untuk air juga jelas nggak perlu dipikirkan karena sudah dikaruniakan yang ngecat Lombok itu. Nah, tinggal ember. Kita bisa berhitung aja ember harganya berapa. Oke, misalnya 50.000 kan ember yang gede itu. Kalau yang untuk nanam sayurannya nggak usah beli karena itu bisa dari botol atau cup air mineral juga, berarti nggak usah beli. Kemudian dari benih lelenya dengan ember yang kecil itu kan kira-kira kapasitas 50 ekor sudah bagus lah gitu. Dan untuk 80 ekor itu harganya nggak puluhan ribu. Artinya kalau dengan seperti itu berarti biayanya kan di bawah 100.000 untuk satu ember itu.
Jadi kira-kira menurut saya sekitar 60 sampai 70 ribu saja, tergantung besarnya embernya aja. Karena yang biaya paling besar adalah di embernya. Baik, berarti potensial ya Pak Bambang ya Iya. untuk bisa memulai hal itu ya. Iya. Baik, sebenarnya bisa Mirsa TV-mu ya. Kemudian ini bisa dilakukan apa saja yang paling disuka atau paling memungkinkan Iya, gitu ya. betul. Baik, kalau ditarik ke ranah keluarga Bu Wuri, ini kemudian apa hal pertama yang bisa dilakukan terkait urban farming? Apakah memang betul apa yang subur di daerahnya atau hal yang disuka atau seperti apa ini memulainya? Ya, ketika kita bicara urban farming dan itu berbasis keluarga, maka tetap seperti yang disampaikan Pak Bambang, kita tetap harus berilmu begitu. Iya. Berilmunya adalah bahwa ketika kita melakukan budidaya tanaman itu tanaman itu sama halnya seperti manusia juga membutuhkan yang namanya nutrisi. Maka kita harus tahu tanaman itu harus disediakan yang namanya media tanam nanti berupa tanah dan pupuk. Yang kedua adalah jenis tanaman itu juga berpengaruh pada bagaimana nanti tumbuh tidaknya dengan baik tanaman itu. Contoh misalnya aneka tanaman sayuran saya rasa hampir cocok di semua daerah begitu ya. Artinya setiap keluarga karena sayuran ini menjadi kebutuhan utama setiap hari. Ibu-ibu itu Mbak Konita sering sampai bingung sehari-harinya itu mau masak apa. Karena apa? Karena sayuran kalau kita beli di pedagang sayur ya pasti itu saja ya, sop-sopan lah ya, bayam ya gitu. Nah maka kita bisa kemudian memulai di tanah sempit kita tadi itu dengan aneka sayuran yang memang begitu ya. Pertama itu menjadi kesukaan keluarga. Kalau saya begitu Mbak Konita. Jadi yang kira-kira nggak doyan anak, terutama anak saya karena saya ini anaknya balita begitu ya. Kemudian saya nomor 2 kan dulu. Yang utama dulu yang saya budidayakan. Kemudian yang kedua adalah begitu bahwa pemeliharaannya itu tidak membutuhkan pembiayaan yang mahal. Kenapa? Karena sekali lagi ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan keluarga, maka kita berharapnya adalah budidaya tanaman yang kita lakukan itu tidak menimbulkan beban ekonomi yang baru, tetapi sebaliknya begitu. Karena memang seringkali gitu ya beberapa petani yang terutama petani-petani hortikultura kalau yang volumenya itu besar gitu kan membutuhkan biaya yang mahal untuk pemeliharaannya. Nah ini coba kita kembangkan tadi dengan pertanian organiknya begitu. Nah jenis tanaman apa yang kemudian bisa bertahan, bisa hidup dengan budidaya pendekatannya keluarga itu yang perlu kita cermati benar begitu, dan itu memang dibutuhkan keluarga. Nah kalau tadi kemudian kita bisa memproduksi dalam jumlah banyak, kemudian kita bisa jual gitu, itu menjadi sumber penghasilan yang lain begitu ya dari hasil penanaman di kebun kita, di lahan sempit kita begitu. Baik, dimulai dari hal yang disuka dulu ya Bu Wuri ya, tidak usah kemudian terlalu jauh begitu ya memikirkannya, kadang pengennya itu tapi kadang mungkin belum ada begitu ya modelnya. Kita tahan dulu karena sudah ada pertanyaan sebenarnya Pak Bambang, Bu Wuri, tapi kita tahan, insya Allah kami akan sapa Anda usai jeda pariwara berikut ini dan tetaplah bersama kami dalam Getafak di TV-mu. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam beras petelur skala rumahan. Beternak ayam beras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul,
Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Iya, Mirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami di malam hari ini, masih bersama dengan Bu Wuri dan juga Pak Bambang, dan tentunya masih dalam program Getapak Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. Kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, sesuai dengan yang sudah baru saja bergabung ini, Bu Wuri, Pak Bambang di line telepon. Kita coba sapa dulu, sudah ada Pak Marco ini ya, kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, halo, dengar suara ya? Alhamdulillah dengar. Ini dengan Pak Marco di Sorowajan ya Pak ya? Iya. Ya. Oke, baik, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, yang pertama tadi sangat menarik yang disampaikan tentang pembiayaan dari proses urban farming ini ya. Saya mau tanya lebih lanjut tentang ini Mbak, apa namanya, manajemen pembiayaan. Misalnya ini kan memiliki nilai ekonomi ya, nilai ekonomi yang nanti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dan kita juga selaku pelaku urban farming itu mendapatkan manfaat dari nilai ekonomi tersebut. Nah, kira-kira manajemen penghitungannya bagaimana supaya sama-sama urban farming kita juga tetap jalan, kemudian masyarakat juga menerima manfaat dari apa yang kita lakukan dengan menyediakan bahan makanan untuk masyarakat sekitar. Meskipun nanti juga kita mendorong masyarakat juga untuk ikut terlibat dalam proses mengikuti urban farming ini. Itu saja sih manajemen intinya manajemen pembiayaan untuk menghitung kira-kira baiknya bagaimana. Baik. Terima kasih banyak Pak Marco. Assalamualaikum. Ya. Iya. Oke. Baik, sudah bergabung tadi Pak Marco ya terkait manajemen pembiayaannya seperti apa, karena tadi Pak Bambang juga sempat mengatakan tidak hanya untuk pangan saja, profit ekonomi juga bisa kemudian terjamah di situ juga. Ini seperti apa ini? Mau siapa yang menjawab? Boleh. Pak Bambang? Ya, boleh. Baik, terima kasih Pak Marco untuk pertanyaannya. Jadi kalau terkait dengan pembiayaan, sebenarnya juga ini berkaitan dengan seberapa besar sih skala urban farming yang ingin kita create. Kalau sekedar sebagai sebuah urban farming yang dalam skala rumah tangga, berarti kan sebenarnya kita juga bisa mengukur terhadap berapa sih yang kita butuhkan. Tadi di awal saya sampaikan kita makan apa yang kita tanam dan kita tanam apa yang kita makan. Sehingga kalau dengan seperti itu berarti kan tidak perlu dengan biaya besar. Tetapi kalau ini akan menjadi sebuah gerakan bersama, berarti memang perlu di-create secara bersama-sama, dan kemudian boleh jadi tidak hanya di lingkungan keluarga dalam arti rumah kita, tetapi juga di sekitar rumah kita. Jadi lingkungan rumah dengan sekitar kita itu kan beda. Misalnya ada jalan, space jalan itu kan menjadi area publik, tapi kalau itu juga akan menjadi bagian dari concern kita supaya bisa menghasilkan pangan, tentu akan perlu biaya. Nah, ini kan bisa di-create apakah mau dengan cara arisan atau apa. Kalau yang pernah terjadi itu adalah yang kemudian disebut sebagai RW gemblung gitu, karena dia mewajibkan setiap warganya yang mau minta tanda tangan Pak RW dirinya itu untuk setor sekian jumlah botol air mineral. Ya, makanya kemudian disebut RW gemblung, karena lo ini gua apa ini Pak RW mau kalau nggak ngumpulkan botol air mineral bekas itu nggak dikasih tanda tangan terhadap concern yang dia, dan ternyata itu kan bukan untuk keuntungan Pak RW, tapi itu menjadi nanti dikumpulkan dan dijual untuk menjadi sumber duit. Dan itu kemudian dibelanjakan untuk kebutuhan itu. Sekarang kampung itu dikenal di tingkat nasional, tidak hanya tingkat lokal. Kalau mau ke sana namanya Kampung Gelintung. Itu di YouTube juga ada. Nah, itu.
Itu. Oke, seperti itu ya Pak Marco ya, sudah cukup menjelaskan. Berarti sudah semakin banyak ini Pak Bambang kemudian yang tertarik untuk langsung melakukannya. Kita coba sapa yang sudah bergabung di WhatsApp TVmu Yogyakarta. Ada Pak Doni yang bertanya ini, Bu Wuri, Pak Bambang, apakah dengan lahan yang sempit dan padat penduduk kita bisa beternak ayam, dan kira-kira bagaimana dengan polusi bau dan lain-lain? Karena mungkin kalau ayam cukup menyengat begitu ya baunya ya. Boleh, Bu Wuri silakan. Ya, terima kasih Pak Doni sudah merespon diskusi kami malam ini. Jadi pada prinsipnya beternak ayam itu di lahan sempit saya rasa bisa gitu ya. Menurut pengalaman keluarga kami sendiri yang hidup di daerah yang sangat sempit begitu, ternyata juga bisa. Hanya memang kemudian makna beternak ayam di lahan sempit tidak seperti itu ya, makna beternak ayam yang kemudian jumlahnya harus puluhan ekor gitu. Saya rasa ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan keluarga begitu, maka kita bisa saja beternak ayam itu jumlahnya 10 ekor itu saya rasa boleh ya Pak Bambang ya, di mana nanti hasilnya kayak yang keluarga saya itu misalnya sehari 2-3 bertelur gitu, telurnya bisa untuk kemudian kebutuhan lauk pauk anak-anak kami dalam sehari-hari begitu, itu saya rasa bisa. Nah, bagaimana terkait polusi yang selama ini kami lakukan adalah memang finally-nya adalah tugasnya adalah kita sebagai masyarakat yang menyadari hidup di daerah yang sempit harus rajin-rajin untuk melakukan membersihkan gitu Mbak, karena memang namanya hewan yang namanya ayam itu ya namanya nelek, bahasa Jawanya apa nelek itu kotoran lah begitu, itu ya rutin banget begitu. Jadi jumlahnya pun juga tidak sedikit, tidak seperti manusia sehari sekali tidak. Maka yang kita lakukan adalah melakukan pembersihan kandang itu secara rutin, apakah setiap pagi atau kalau ya memang waktunya sempet ya pagi sama sore gitu itu. Nah, pupuknya itu kemudian kita gunakan untuk menanam tanaman di sekitar halaman rumah kita. Baik, begitu. Bisa dua hal sekaligus ya Bu Wuri ya, Iya, dari situ ya. Begitu. Oke, seperti itu, semoga menjawab tadi ya, sudah bergabung bersama kami. Ada lagi nih yang bergabung, ada Pak Syauki dari Yogyakarta mau bertanya bagaimana cara mengonsep urban farming supaya efektif dan efisien, dan kemudian apa saja ini aspek yang harus diperhatikan. Boleh Pak Bambang dulu. Baik, terima kasih Mbak Kunita. Baik, waalaikumsalam Pak Syauki. Jadi memang kalau kita ingin menjadikan ini sebagai sebuah gerakan dari ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan konsep urban farming, kita harus memang persiapkan, karena berarti kan kita akan melibatkan sekian banyak keluarga, sekian banyak RT, RW dan seterusnya, sehingga perlu di konsep. Bahkan kalau perlu di mapping, artinya jangan sampai kemudian nanti ada sebuah produk yang kemudian menyebabkan sebuah kejenuhan terhadap pasar. Nah, ini juga artinya kita perlu juga melihat apakah urban farming ini sekali lagi apakah hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan keluarga, ketahanan pangan keluarga, atau kita ingin tujuan yang lain. Misalnya ada untuk estetika keindahan, atau juga untuk tujuan terhadap exchange terhadap satu sama yang lain. Misalnya RW sini menghasilkan toga, RW sini menghasilkan sayur bayam, RW sini menghasilkan sayur apa dan seterusnya. Itu kan juga bagian dari yang perlu kita petakan. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kemudian kita lanjutkan dengan melakukan mapping terhadap mapping atau asesmen terhadap kebutuhan yang perlu dibutuhkan. Kalau sana itu ada beberapa lapangan, kalau itu bisa dimanfaatkan. Kalau RW sana itu memang murni hanya memanfaatkan teras rumah, kemudian jalan-jalan, lorong-lorong. Nah, ini nanti kemudian asesmen terhadap kebutuhan, karena pot-pot yang akan dibutuhkan tentu akan berbeda. Nah, nanti kemudian ke arah bagaimana mengisi tanamannya, jenis tanaman, dan yang berikutnya perlu dilakukan itu tentu adalah asistensi atau pendampingan, agar ini menjamin terhadap sustainabilitas terhadap gerakan ini. Karena kalau tidak, yang namanya energi itu ya kayak baterai, nanti kalau nggak sering-sering dicas itu nanti ngedrop. Nah, dan salah satu energi ngecasnya itu juga tidak mesti harus dengan support material berupa duit atau enggak. Kalau yang saya tahu masyarakat itu dengan dikunjungi, yang menurut mereka definisinya itu adalah orang penting, itu sudah merupakan cas. Wah, saya senang punya kebun dikunjungi Pak Wali Kota, saya senang punya kebun dikunjungi Pak Camat, Pak Lurah, atau
Pak apalah gitu kan. Nanti kalau ada kerjasama dengan pemain sepak bola nanti yang menghasilkan jus tomat segar ya dari nanti dikunjungi Pak Ketua PSSI misalnya begitu kan. Kan seneng-seneng juga kan, wah gitu kan. Ada apresiasi, itu casnya begitu. Jadi mood booster ya Pak Bambang Iya. ya? Untuk terus istiqomah gitu ya. Iya. Seperti itu. Apalagi kalau tadi seperti yang saya ceritakan, kemudian bisa dihubungkan dengan supplier terhadap produk makanan sehat. Dan ini kan jelas ada duitnya, ini akan lebih semangat lagi tentu saja. Nah itu dia, kalau sudah sampai ke ranah profit ya akan semakin suntikan semangatnya lebih kuat makanya itu lagi perlu ya. di mapping, di assessment, dan nanti kemudian kebutuhannya seperti apa, settingannya seperti apa. Nah, kalau memang akan menjadi gerakan, memang perlu dipersiapkan Mbak Kunita. Baik, preparationnya harus kuat ya Pak Bambang ya. Baik, Bu Wuri mungkin ada tambahan dulu? Ya, mungkin sedikit menambahkan tadi sudah disampaikan Pak Bambang ya, Pak Sauki, berkaitan dengan beberapa konsep yang bisa kita mulai untuk urban farming. Tambahannya adalah memang kita sebisa mungkin gitu menjamin pasarnya kalau memang tadi arahnya pada aspek pendapatan atau peningkatan ekonomi keluarga. Kenapa? Karena seringkali begitu ya, kita itu memproduksi itu gampang. Tetapi pasca produksinya Pak Bambang yang seringkali itu justru menjadi kendala di kita gitu, para petani khususnya ketika sudah produksinya banyak, semua misalnya nanti setiap RW memproduksi tanaman hortikultura, nah siapa yang akan menjadi konsumennya? Keluarga sudah terpenuhi dari hasil yang sudah diperoleh dengan produksi di rumahnya, maka penting begitu ya tadi fasilitator pendamping itu juga memfasilitasi untuk menghubungkan dengan pasarnya. Siapa pasar nanti hasil dari pertanian di perkotaan ini, sehingga tetap termotivasi kalaupun sedang panen raya gitu ya. Itu tidak kemudian dibuang, karena kalau kita lihat misalnya para petani di lereng gunung itu ya kemarin sempat harus membuang Pak Bambang, wortelnya gitu, kol, tomat. Kenapa? Karena merasa sudah luar biasa melakukan pekerjaannya pertanian, tetapi ketika panen raya hasilnya itu harganya sangat-sangat murah, sehingga harus dibuang ya Pak Ibu. Itu sebagai sebuah bentuk protes. Kenapa? Karena pasar tidak menjamin gitu ya hasil ini akan memberikan keuntungan yang besar kepada petani. Maka tadi saya rasa gitu Pak Sauki gitu ya, nanti untuk mengembangkan urban farming dan arahnya pada penguatan ekonomi keluarga selain pada ketahanan pangan, menjamin ketersediaan pasar menjadi penting agar keberlanjutan program urban farming yang sudah menjadi gerakan nasional ke depannya itu tetap bisa berjalan secara baik. Baik, selain memulai harus maintenance-nya juga diperhatikan berarti ya. Oke, baik, kalau proyeksinya mungkin Pak Bambang, ketika kita berbicara di tengah pandemi seperti ini, harapannya pastinya akan berakhir pandeminya dan ada pasca pandemi. Kira-kira seperti apa ketika di pandemi, jangka panjangnya pasca pandemi akan bagaimana? Berkaitan dengan ini ya, urban farming. Saya pikir sebenarnya aktivitas urban farming ini memang kompatibel di semua situasi. Kalau di era pandemi setidaknya ini adalah penguatan terhadap ketahanan pangan keluarga, tetapi kalau di pasca pandemi ini bahkan bisa menjadi gerakan yang bisa menjadi alternatif pendapatan, baik direct income dengan tadi menjual produknya maupun indirect income dengan menjadikan areal yang itu menjadi tempat untuk implementasi terhadap gerakan bersama urban farming, atau kalau dalam bahasa saya gerakan Indonesia Bertani, itu akan menjadi tempat orang untuk datang. Lama-lama datang itu bisa menjadi turis dalam tanda kutip. Nah, artinya tergantung bagaimana menanggapinya kan, menjadi turis atau tidak. Sehingga sekali lagi gerakan ini akan sangat kompatibel dengan semua situasi. Baik, berarti masih ada harapan yang cerah begitu ya Pak Bambang, nanti usai pandemi ini berakhir tetap harus lanjut urban farming ini. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang, Bu Wuri. Sebenarnya masih ingin lanjut tapi tidak cukup waktunya, harus terpisah begitu ya. Sehat selalu Bu Wuri, Pak Bambang. Amin. Dan terus semangat untuk urban farmingnya ya. Baik, dan pemirsa TVmu, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami. Akhirnya saya Arsy Konita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.